Ainun? Wassalam lau semua, apa kabarnya nih? Ayo harap lau semua baik-baik aja. By the way, selamat datang di channel Dunia Ayu. Kali ini Ayu kagak ngedongengin film, melainkan nih Ayu kasih 5 rekomendasi film romantis yang pastinya nih sedikit mengandung bawang. Bukan entu mah babang tampan. Suwe juga di Maskas nih. Sebelum Ayu lanjut nih, ada baiknya lau semua pijit tombol kering-kering, terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa? Biar dunia Ayu makin berkembang dan Ayu terus kangen sama lau. Nah, siapa sih yang kagak bakalan netesin air mata nih kalau nonton filmnya yang sedihnya sampai menyayat hati? Sobat melankolis Ayu ya. Nah, di sini Ayu kasih film yang random. Ada yang rasa kearifan lokal, ada juga yang rasanya ke barat-baratan. Oke, biar kagak kelamaan nyeng-nyongnya nih, langsung aja yuk hadirin 5 film romantis versi Dunia Ayu. Gaskel. Jadi sudahlah terjadi. We've been writing each other for however long and somehow you neglect to tell me that you've fallen in love. Di posisi kelima nih ada Definitely Maybe. Film yang dibintangi si Gelo Ryan Reynolds dan banyak mantan Ayu nih kayak Russell Weisz, Elizabeth Banks, dan si imut Ayla Fisher. Beralur maju mundur maju tanpa cantik-cantik pastinya. Di IMDb film garapan Engkong Adam Brooks dapat ponten 7.1. Film ini berkisah tentang kehidupan masa mudanya Will Hayes yang diperankan oleh Ryan Reynolds dalam menemukan cinta sejatinya, dan juga ibu dari sang anak yang bernama Maya Hayes. Saat lagi kopcol singkat nih, Maya nanya ke bokap nih, biji mana doi bisa dilahirkan. For information nih, Maya terlahir dari keluarga yang broken home. Yoms, Will bercerai dengan sang Polda. Dan di kasus ini nih, Maya pengen tahu siapa nyokapnya. Disitulah Maya maksa Will buat kasih tahu siapa nyokapnya doi sebenarnya. Namun kenyataan gak sesimpel itu. Will malah kasih Maya teka-teki yang Maya mesti cari tahu sendiri liwat cerita-cerita mantan-mantannya Will. Dari yang namanya Emily, Summer, April, Munaro, sampai Jainab. Segini banyaknya orang kagak ada nyengangin gua, nyakitin semua. Dan Maya terus mencatat kebiasaan mereka. Awalnya nih Will naracap sama Emily. Namun demi ngejar cita-citanya nih, Will akhirnya ninggalin Emily dan kampung halamannya. Doi bekerja di sebuah partai politik dan punya klien sang presiden. Di kantornya Doi ketemu sama April, gadis pintar yang dulunya mata niuk juga. Nah, April ini lebih woles dibanding Emily. Bisa dibilang hubungan Will dan April menjadi sangat akrab. It's easy to like you. You know what I really want to do? Singkat cerita nih, Emily dan Will akhirnya ketemu. Dan saat Will mau ngelamar Emily, Yodis menolak karena Yodis selingkuh sama kawannya Will. Hancur dan Will. Di momen yang lain nih, Will ngejalanin hubungan segitiga dengan Summer dan April. Summer ngamuk dan dengan kekuatan datang bulan, Doi ngebuat karir Will hancur. Lalu bagaimana dengan April? Doi pun patah hati dengan Will karena Will memilih Summer. Nah, biji mana dah kelanjutan kisah cinta Will yang semeraut. Dan biji mana juga Maya bisa nemuin nyokapnya. Mending lau tonton aja filmnya ya. Definitely Maybe. I had 2 serious girlfriends. Those are some other smattering. Moments. Oke, kita jam ke film yang keempat. Di posisi keempat ada Now Is Good. Makes you alive. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Tessa yang hidup dengan leukemia.
penyakit yang sampai saat ini nih belum ada obatnya yang bisa menyembuhkan secara utuh. Tessa's been living with leukemia for the past 4 years. Nah, Tessa ini berasal dari keluarga yang broken home juga nih kayak si Maya. Dan sebelum Doi meninggal, Doi punya daftar apa aja yang bakal Doi lakuin. And there are things I want to do before I die. Di kehidupannya nih, Doi punya sobat yang bernama Zoe yang selalu nemenin Doi. Singkat cerita, di sebuah kebun belakang rumah, Tessa ingin ngubur semua kenangannya. Dan Doi ketemu sama seorang pria nampan yang bernama Adam. I'm Adam. You're Tessa. Sebuah pertemuan yang menjadi titik balik kehidupan Tessa. Sebelumnya nih, Adam kagak tahu penyakitnya Tessa. Namun saat mereka lagi asoy liburan ke sebuah taman, Zoe sahabatnya kasih tahu ke Adam kalau Tessa tuh tikas. This time I'm really not supposed to tell you. Adam pun lihat sendiri nih saat dimana Doi dan Tessa mau kencan. Tiba-tiba Tessa mimisan parah yang nyebabin Doi masuk rumah sakit. Check your platelets and then you're gonna need at least a couple of units. Still looking for a cure? Bokapnya Tessa yang kagak mau kehilangan anaknya nih berusaha keras buat nyari obat untuk kesembuhan Tessa. Tessa, there'll be a slight. Walau Doi kagak dapat yang Doi mau, seenggaknya Doi mencoba jadi bapak yang baik dan yang terbaik untuk Tessa. I'm afraid the cancer has spread to your spinal fluid. Hingga suatu saat nih, Tessa meminta izin bokapnya agar Adam bisa tinggal sama Doi. So why don't you do us all a favor and piss off out what's left of our life? Awalnya nih bokapnya Tessa kagak ngizinin. Namun Adam nih menunjukkan betapa Doi sangat menyayangi Tessa, nemenin Tessa berjuang melawan penyakitnya. Diam-diam nih film garapan Bang Oi Parker dapat konten yang lumayan sugap di angka 7.0. Dibintangi oleh Dakota Fanning, Kaya Scodelario, Now Is Good menampilkan drama romantis remaja. Dan mau tahu gimana kisah Tessa dan Adam dalam mengarungi kisah cintanya? Mending lau tonton aja deh film lengkapnya ya. Nah, sekarang kita menuju ke film yang ketiga. Di posisi ketiga nih ada Leap Year. Film arahan Bang Ewok Anand Tucker berkisah tentang tradisi di negara Irlandia, yakni Leap Year. Di mana nih setiap tanggal 29 Februari para pria nih kagak boleh nolak lamaran dari wanita. Di film ini Amy Adam yang tadinya mantan Eyuk berperan sebagai Anna. Doi punya bokin dokter jantung bernama Sloan. Namun tuh bokin kagak juga ngelamar Anna. Ia berbekal info tradisi itulah Anna berpetualang dari Boston ke Dublin, Irlandia. Tujuannya Doi mau ngelamar Sloan yang ada lawatan gawean ke sono, biar Sloan nih nikahin Doi. Ya namanya juga ada udang di balik bakwan pan. Usaha Anna kagak berjalan mulus dah. Badai besar ngebuat pesawatnya berhenti di Wales. Dan saking parahnya nih, Doi pun terdampar di sebuah desa entah berantah nih bernama Dingle. Di situ Doi ketemu sama Declan, pemuda ganteng dan tampan kayak Eyuk. Dan Doi juga pemilik bar dan penginapan. Singkat cerita nih, Anna minta bantuan Declan buat ngantar Doi ke Dublin. Ya karena Declan butuh doku nih, Doi pun mau ngantar Anna ke Dublin. Dan tetep perjalanan itu nggak semudah yang dibayangin Ferguson. Mereka berdua pun dapat banyak rintangan. Dari disergap kawanan sapi, kuilnya Declan nyemplung ke sungai, kerampokan, sampai ketinggalan kereta. Seiring berjalannya waktu nih, sayap-sayap cinta pun merasuk, menusuk tepat ke hati Declan dan Anna.
Ya karena mereka terus berduaan di dalam perjalanan ke Dublin. Hingga hari yang dinanti pun tiba nih. Anna akhirnya sampai ke Dublin. Dan Doi tiba nih dilamar oleh bokinnya si Sloane itu. Dan Declan, Doi pun akhirnya pulang kembali ke Dingle. Nah, biji mana dah kelanjutan kisahnya. Langsung aja lah tonton itu film Leap Year. Di IMDb nih, Leap Year dapat ponten yang biasa-biasa aja nih, di angka 6.4. Cukup disayangkan sih, tapi nih menurut Eyuk ini film bisa lah buat jadi rekomendasi buat lau-lau semuanya. Saya Pak. Ya buseng, udah sampai ke film yang kedua aja nih. Di posisi kedua ada Habibie dan Ainun 2012. Film drama biopik Indonesia ini mengangkat cerita mantan presiden ketiga kita nih, yakni almarhum Bapak B.J. Habibie, dalam perjalanan hidup, kisah cinta dan karirnya. Nah, memang kalian ini jodoh. Film berkisah tentang Rudy Habibie muda nih, seorang jenius yang merupakan penemu hukum keretakan. Doi bertemu dengan Ainun muda di sebuah sekolah. Awal dari situlah Rudy Habibie terpaut hatinya. Malah nih, Doi sempat kecengin Ainun dengan sebutan gula Jawa. Cocok juga nih buat ngopi. Kayak gula Jawa. Hingga berlalunya waktu nih, Rudy Habibie melanjutkan studinya ke Aachen, Jerman. Dan di sanalah Doi terkena penyakit TBC tulang. Yang nyebabin nih Doi hampir meninggal. Namun Allah berkehendak lain. Rudy Habibie tetap hidup. Dan di tahun 1962 nih, si jenius Rudy Habibie kembali ke tanah air. Doi ada di Bandung kalan tuh. Dan akhirnya nih, Doi bertemu kembali dengan Ainun yang tinggal di Bandung. Buka puasa di sini saja sekalian. Mesin? Mesin apa? Mesin jahit? Apa mesin? Apa? Bui-bui asmara pun menggelegar kembali. Apalagi nih, bonyoknya Ainun lebih setuju dengan Habibie dibanding pria-pria lain yang mendekat ke Ainun. Dan akhirnya pasangan itu pun menikah. Rudy, kalian lebih baik jalan-jalan dulu. Bandung cerah. Singkat cerita nih, Rudy Habibie membawa Ainun ke Jerman. Rudy tetap melanjutkan S3 di sana. Sedangkan Ainun dengan setia menemani, mensupport dan mendoakan beliau agar sukses dalam karirnya. Cuci luka. Saya janji, saya akan bawa kamu ke cahaya itu. Saya janji. Sampai pada akhirnya nih, kejeniusan beliau membawanya menemukan teori retakan. Dan gak hanya itu, kecintaannya ini terhadap Indonesia membawa dirinya terus mengirimkan kabar kalau Doi siap membangun Indonesia. Namun tidak ada balasan yang berarti. Bagaimana, Pak? Ya, Habibie. Impian terbesar beliau adalah membuat pesawat untuk Indonesia agar nih pulau-pulau terluar dapat terhubung dengan cepat, murah, dan keselamatan yang paling utama. Bagaimana? Enak jadi menteri? Keuletan beliau nih mengantarkannya menjadi seorang menteri di zaman Orde Baru. Di IMDb, film garapan Bang Fauzan Rizal ini dapat punten yang seger di angka 7.6. Dibintangi oleh cloningan Eyuk nih, Reza Radian, BCL, Opa Tio Pakesadewo, dan juga Hanung Bramantio. Habibie dan Ainun menampilkan bagaimana cinta sejati itu ada. Bukan hanya cinta terhadap pasangan, akan tetapi cinta terhadap bangsa, tempat beliau dilahirkan dan berpijak. Bisa pimpin tubuhmu sendiri. Bagaimana kamu memimpin tubuh 200 juta orang? Istirahatlah. Kalau kamu sakit, kamu tidak bisa pimpin bangsa ini.
Oh, maandong katuo. Anjo bijan namang ge. Oke, kita udah sampai ke posisi yang pertama. Di posisi pertama nih ada tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kalau bahasa kulonnya nih, The Sinking of Van der Wijk. Sudikah engkau jadi sahabat? Film yang disadu dari novel karya Buya Hamka ini bakalan ngebuat lau-lau semuanya nonton jadi sedih. Malahan nih bercucuran keringat. Sorry air mata maksudnya yuk. Ini ayo kagak ngadi-ngadi ya. Berlatar tahun 1930-an, film ini mengisahkan tentang dua sejoling yang saling cinta. Namun strata sosial lah yang menjadi tembok pemisah mereka. Mereka adalah Zainuddin dan Hayati. Zainuddin, yuk sebut aja Udin tanpa Gus, adalah seorang perantau yang balik ke kampung halaman bokapnya di Batipu, Padang Panjang. Pulanglah dulu. Udin yang hanya pemuda miskin dan tak bersuku karena nyokap doi dari Bugis dan bokapnya Minang, doi terpaut cinta dengan kembang desa yang bernama Hayati, gadis keturunan bangsawan. Kau telah memberi kekuatan padaku untuk berani menyatakan yang sebenarnya. Dan inilah kejujuranku, Hayati. Saya memberanikan diri untuk mengatakan, saya mencintaimu, Hayati. Saya mengharapkan kau sudi menjadi kawan dalam hidupku selama. Untung tak bisa diraih, malang tak bisa ditolak. Sobat sastrawan yuk ya. Lamaran Udin ke Hayati pun ditolak mentah-mentah oleh keluarga Hayati karena strata sosial antara mereka berdua berbeda jauh. Kurang nenda barandai, nanda pasuku, ditarimmu untuk jadi menantu. Singkat cerita, bonyoknya Hayati yang kagak mau Hayati deket-deketan terus sama Udin, lantas ngejodohin doi dengan Aziz, seorang saudagar kaya raya. Apalagi nih Yodi disukain sama bonyok dan keluarga besarnya Hayati. Aziz Allah kami tarimo jadi laki kau. Keputusan kami Allah boleh supaya kau tarimo jodi itu. Dan Udin, doi jadi terpukul dan sangat terpukul. Bisa dikatakan nih hal itu menjadi sebuah ujian terberat bagi Udin. Allah, buat kebahagiaanku. Engkau pilih sajalah seorang istri yang lebih cantik dan lebih kaya daripada saya. Berhentilah bersedih begini, Engku. Yang terjadi sudahlah terjadi. Saya akan pindah ke tanah Jawa. Orang bilang. Berbekal penghinaan keluarga Hayati nih, Udin pun merantau ke tanah Jawa. Doi ditemenin sama sobat bijinya yang bernama Mulu, yang bukan seorang keyboardis sebuah band ternama. What? Ini Mas Kaspan diganta kali ya. Oke guys, kita lanjut guys. Udin pun berusaha keras untuk bangkit, dan melalui pengalaman cintanya, Doi pun akhirnya menjadi seorang penulis terkenal. Kalau anak muda seperti kamu ini, pintar, jujur, dan bisa dipercaya. Kalau Zainuddin bersedia, kita akan bagi keuntungan perusahaan 50-50. Di puncak karirnya nih, Udin pun bertemu kembali dengan Hayati. Tapi Yodis kagak sendirian nih. Yodis ditemani sama Aziz. Kalian ada di sini sudah lama tinggal di Surabaya. Kita pernah kasih uang lagi kepada. Dan rupanya Aziz itu demen main judi. Padahal nih, Bang Oma udah ngelarang. Sampai akhirnya Aziz pun bangkrut. Seminggu gak ngantor. Dipecat. Di situ Yodis nitipin Hayati ke Udin dan Aziz pergi untuk membangun bisnis. Namun Doi kagak kembali. Film yang di IMDb dapat punten apik di angka 7.6 ini bakalan ngebuat lau yang nonton ngabisin tisu. Nah, biji mana dak lanjutan kisah cinta antara Zainuddin dan Hayati? Lau coba tonton aja kisah cintanya yang menyayat hati itu. Lepas pulang ke kampung, ke tanah asal, tanah Minangkabau yang kaya raya, yang berada di lembaga, tak lapuk. Oke, 5 film yang ia rekomendasiin layak buat lau tonton. Apalagi banyak kisah cinta yang bakalan bikin lau lunglai kayak sapu di pojokan temboknya. Seperti biasanya sebelum Eik Bacut, Eik mau ngucapin mamaci buat semua tim yang mengerjakan 5 film romantis versi Dunia Eyub, para kru pemain, dan yang paling penting nih buat lau-lau semua sobat setia Dunia Eyub.
Semoga lau-lau semua makin sehat terus dan selalu senam jantung. Mamacu semua dan yuk pun baju. Hai.